kuis di tengah-tengah pertemuan UTS dan UAS. Jadi UTS UAS itu di pertemuan ke-8 dan ke-16, kuis biasa kita adakan di pertemuan ke-4 dan ke-12 ya. Apa gunanya gitu? Nah, biasanya mahasiswa itu belajar pada saat ujian ya. Sehingga kita perlu nge-push mahasiswa untuk belajar di membahas 4 materi kuliah sebelumnya, ya 3 materi kuliah sebelumnya ya. Di pertemuan 1, 2, 3 itu di refresh di kuis, kemudian 4, 5, 6, 7 itu di dievaluasi di UTS ya, tapi nanti UTS-nya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 deh ya. Kemudian setelah itu, setelah UTS ada kuis kembali di pertemuan ke-12, baru kemudian UAS terakhir ya. Kuis itu nggak lama, paling cuma 1 atau 2 soal paling banyak. Jadi itu kita alokasikan sekitar 15 sampai dengan setengah jam ya. 15 sampai 20 menit atau maksimal setengah jam di awal kuliah ya. Seperti itu. Nah, Korti, suara saya jelas terdengar, Korti? Sudah jelas, Pak. Ah ya, oke. Baik, kemudian kita akan masuk ke algoritma ya. Apa itu algoritma? Algoritma itu merupakan runutan langkah-langkah ya untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Itu apa namanya definisinya. Jadi seperti tadi, misalnya kasus realnya itu, nah ini analoginya seperti seorang yang mau mengirim surat. Jadi apa sih langkah-langkah dalam melakukan pengiriman ini? Pertama mengambil kertas, menulis suratnya, ya kemudian surat dimasukkan ke dalam amplop, ya amplop dikasih alamat, amplop ditempeli perangko dan mengirim surat kantor pos. Nah, mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya, tapi melalui email dan sebagainya. Tapi inilah yang namanya algoritma bahwa dia itu merupakan sebuah urutan langkah dalam melakukan solusi atau pemecahan sebuah masalah. Nah, algoritma ini kalau di informatika adik-adik sekalian nanti bekerja kita bisa sebagai seorang operator, ya, programmer dan analis sistem. Ya. Operator itu adalah orang yang mengoperasikan program. Ya, jadi end user itu adalah operator. Kasir, kemudian pegawai teller, ya. Kemudian kita juga, ya, kita telah memanfaatkan Microsoft Office kayak sekarang misalnya PowerPoint. Kita sebagai pengguna dari program Office itu sendiri, ya. Nah, kemudian dari sisi apa namanya, siapa yang membuat coding itu disebut sebagai programmer. Jadi orang yang membuat program itu adalah seorang programmer. Nah, programmer ini menerima data itu dari analis sistem yang paling atas. Jadi ibaratnya programmer itu tukang masak. Kemudian yang menyediakan resepnya itu adalah analis sistem, gitu ya. Yang menikmati masakan itu operator gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sebagai programmer, kita membuat sesuatu informasi rumah sakit gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita menunggu hasil analisa sistem dari sang analis ya. Jadi tolong dibuatkan saya data master untuk pasien di mana isinya adalah nama, alamat, NIK, nomor telepon, tanggal lahir dan sebagainya itu gitu. Itu diserahkan oleh analis sistem ke programmer. Dan programmer tinggal melakukan coding. Ya. Kemudian sistem antrean atau sistem booking, sistem reservasi dan seterusnya. Semua itu di list atau didetailkan oleh analis sistem dalam dokumen analisa sistem. Ya. Sehingga programmer itu tinggal ngoding apa yang sudah ditentukan oleh sang analis. Nah, kalau kita sebagai analis sistem, nah kita melakukan interaksi kepada klien, mengkolek informasi dan merancang sistem tersebut. Rancangan UML, Unified Model Language, kita pendekatan objek, berarti kita membuat diagram aktivitasnya. Kita membuat kelas diagramnya. Kita membuat sequence diagramnya. Ya, kita membuat entitas relationship-nya, dan kita membuat rancangan basis datanya juga. Termasuk kita merancang user interface atau tampilan program
dari sistem yang kita bangun, ya. Nah, itu pekerjaan analis sistem. Ya, kemudian bagaimana codingnya, bagaimana kode programnya, itu programmernya yang mengerjakan. Ya, nah, sehingga kalau dari sisi salary, yang paling rendah itu ada operator. Yang lebih tinggi programmer dan yang paling tinggi adalah analis sistem. Karena apa? Karena ketika struktur program itu, struktur aplikasi itu salah, maka yang akan dicari pertama adalah analis sistemnya yang tanggung jawab tentang aplikasi ini. Ya. Nah, kalau programmer kan menerjemahkan. Jika ada error program, baru programmer dicari. Seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang penyajian algoritma. Penyajian algoritma itu ada 3, ya. Pertama adalah algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, algoritma dengan pseudocode, dan algoritma dengan flowchart. Ya. Nah, kalau menggunakan struktur bahasa, berarti kita membuat sebuah runutan proses itu dengan bahasa kita sehari-hari. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali, gitu. Yang jelas dia berbasis pada bahasa. Kalau pseudocode adalah algoritma yang berbasis pada code, ya. Pseudocode artinya dia berbasis pada sebuah sintaks pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Dia berupa teks sama seperti struktur bahasa, tapi dia sudah mengadopsi sintaks-sintaks pada sebuah bahasa pemrograman. Misalnya Pascal berarti pseudo Pascal. Ya. Kalau algoritma dengan flowchart berarti kita membuat ini yang paling trennya yang kita harapkan. Membuat algoritma dengan menggunakan diagram alir dengan simbol-simbol. Ya. G. Nah, ini sifat umum menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ya. Ini gambarannya. Oke, adik mohon maaf, saya off sebentar ya. Nanti saya lanjut sebentar ya. Sintaks dari sebuah bahasa pemrograman. Kemudian notasi-notasi yang digunakan itu adalah notasi-notasi internasional yang sudah diakui internasional. Seperti misalnya kali, tambah, bagi, kurang, sama dengan. Nah, itu notasi-notasi yang sudah diakui secara internasional. Ya. Nah, kemudian dari sisi ini model pseudocode, gitu ya. Model pseudocode itu adik-adik sekalian akan membuat algoritma dengan memanfaatkan beberapa basis bahasa tertentu, ya, basis bahasa pemrograman tertentu. Tapi tetap dia masih berbasis pada teks. Ya. Sebagai contoh ini, kita menghitung rata-rata 3 buah data. Ya, ada pertama, kalau tadi, nah ini baca bilangan, ini bahasa Indonesia ya, baca bilangan A, B, dan C. Jumlahkan ketiga bilangan itu. Bagi jumlah tersebut dengan 3. Tulis hasilnya. Nah, itu dengan bahasa Indonesia. Tapi dengan pseudocode, ya, kita melakukan dengan cara ini. Jadi kita input ya berupa function A, B, C, kemudian kita jumlahkan A, B, C, rata-rata jumlah per 3, kemudian output rata. Kita lihat di sini ada titik 2 sama dengan, ini adalah sintaks pada bahasa Pascal ya. Sehingga ini jika suatu algoritma itu dia berbasis pada suatu bahasa pemrograman, misal dalam hal ini adalah Pascal, berarti dia disebut sebagai pseudo Pascal. Ya. Kalau bahasa C berarti pseudo C dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah flowchart. Nah, flowchart ini adalah model algoritma yang kita harapkan mahasiswa itu bisa untuk menguasai. Karena di skripsi, ya di tugas-tugas kuliah, untuk menggambarkan algoritma itu, kita harapkan mahasiswa memanfaatkan flowchart atau diagram alir. Ya. Nah, flowchart ini secara flowchart itu merupakan penggambaran langkah-langkah yang kita memanfaatkan simbol-simbol sebagai media apa namanya penggambaran prosesnya yang terjadi, ya baik itu proses
input output, pengujian ataupun terminator itu semua digambarkan dalam bentuk simbol. Ya. Nah, ini adalah bentuk algoritma ya, dengan menggunakan flowchart. Di sini kita bisa lihat ada beberapa simbol ya, ada bentuk file seperti ini, kalau ada jajaran genjang, ada persegi panjang, dan seterusnya. Nah, ini adalah simbol input output ya, jajaran genjang. Jadi ketika orang IT atau TIK itu melihat simbol ini, mereka sudah paham bahwa ini adalah simbol input dan juga output. Seperti itu. Kotak ini adalah simbol proses ya. Jadi ketika kita membuat simbol kotak seperti ini, berarti kita sudah berasosiasi bahwa ada proses di dalamnya. Ya. Baca ABC, dan yang satu perlu diingat adalah setiap variabel yang digunakan itu harus konsisten. Saat sini JML sama dengan A plus B plus C, rata sama dengan JML plus 3, dibagi 3. Sini JML, sini ada pakai jumlah itu. Nah, itu tidak sesuai. Nah, adik-adik sekalian, mohon maaf masuk ke sesi diskusi nilai. Saya join ke sidang dulu sebentar lagi ya. Bentar ya. Ya, jadi hati-hati nanti ketika salah memberikan variabel untuk setiap prosesnya. Yang ini misalnya JML, nanti di bawahnya jumlah gitu ya, atau di atasnya JML, di bawahnya J-nya huruf kecil. Nah, itu juga akan membuat arti yang berbeda ya, variabel yang berbeda. Ya. Nah, kemudian mengapa flowchart? Gitu kan? Pertama, flowchart itu dia memberikan gambaran yang efektif, jelas, ringkas tentang prosedur logik. Ya. Nah, karena dia bersifat grafik, tentunya lebih mudah untuk dipahami. Jadi bayangkan saja misalnya kita punya 100 baris algoritma. Ya, misalnya pakai teks dari urutan 1 sampai 100 itu. Kemudian kita akan menganalisa mana ya posisi untuk menghitung faktorial. Oh, ternyata ada di baris ke 67 sampai dengan 73 gitu. Nah, kita kan nyariin satu-satu jadinya mana flowchart apa bagian untuk menghitung faktorial gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan apa namanya flowchart, nah kita tinggal cek di mana ada posisi blok proses. Ya, di sana kita bisa untuk lebih mendetailkan ya. Jadi kita bisa untuk mensimulasikan alur dari setiap tahapannya. Gitu. Nah, kemudian dari sisi analisis, ya, penggambaran dengan menggunakan flowchart ini kita bisa untuk fokus perhatian pada area-area tertentu dalam sistem. Jadi di dalam flowchart itu kan kita nanti ada dalam blok-blok simbol-simbol gitu yang mencirikan proses-proses yang terjadi dalam algoritmanya. Nah, itu kita bisa memfokuskan pada sebuah bagian-bagian. Kalau menggunakan teks kan saya di baris ke-17. Jika bilangan adalah genap, maka loncat ke langkah 65. Nah, di 65, jika bilangan adalah genap, maka loncat ke
baris 92. Waduh, itu kan bingung ya. Loncat sini, loncat sana sehingga nggak jelas. Kalau menggunakan flowchart, diagram alir, wah enak. Jadi arrow-nya kemana, kita ngikutin tanda panahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, komunikasi. Flowchart itu juga sangat baik untuk menggambarkan algoritma yang berbasis pada komunitas internasional ya. Jadi kita misalnya berkomunikasi dengan programmer di luar negeri, nah kita buat, nah mereka ketika ngelihat simbol kotak ya udah ngerti bahwa itu adalah sebuah proses. Yang ngelihat simbol apa namanya jajaran genjang sudah tahu bahwa itu adalah input atau output dan seterusnya, gitu ya. Karena dia bersifat simbol yang sudah diakui secara global. Nah, ini simbol dalam flowchart yang akan kita bahas. Jadi kalau ada adik sekalian membaca atau membuka Microsoft Office, itu semua ada insert shape gitu kan. Nah, kemudian di shape itu ada bagian flowchart. Nah, itu udah dia semuanya. Bisa diambil di sana. Ada ini simbol untuk terminator ya, mulai, selesai, gitu, start, end gitu ya, ini. Ini adalah aliran data. Ini ada tanda panah ya. Kemudian input output ini jajaran genjang. Proses itu digambarkan dengan kotak persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian percabangan itu untuk decision ya, untuk kondisi. Jadi misalnya ada jika bill lebih dari 0, jika bill kurang dari 0, jika bill sama dengan 0, nah itu kita berarti menggunakan belah ketupat ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menguji apakah sebuah bilangan itu lebih dari 100 atau kurang dari 100, maka kita bisa memanfaatkan ini. Ini udah berbicara apakah. Ini sudah mengasosiasikan apakah gitu ya. Jadi kita cukup nulis di dalamnya bill lebih dari 100. Nah, itu artinya apakah gitu ya. Apakah bill lebih dari 100? Nah, itu. Jadi tidak usah ditulis lagi apakah, enggak usah. Ya karena ini sudah mengindikasikan condition ya. Kemudian ini adalah simbol preparation atau pemberian nilai awal. Misalnya kita mau memberikan untuk looping gitu, kita I sama dengan 0, I sama dengan 1, J sama dengan 0, J sama dengan 1 gitu. Kita memberikan inisialisasi awal ya. Ya, selamat Dela. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah simbol ini, simbol untuk pemanggilan fungsi atau predefined process. Ya, jadi bisa kita memanggil fungsi faktorial, tinggal tulis faktorial, seterusnya. Ya, predefined process. Ini adalah konektor. Ada dua konektor yang kita bisa gunakan, yaitu konektor on-page konektor dan off-page konektor. Nah, on-page konektor itu digunakan untuk apa namanya koneksi. Sebentar ya. Nah, ada kendala. Kita ada 46 aplikasi dan 120-an website yang kita kelola di USDI. Jadi mohon nanti untuk apa namanya bisa berkontribusi terhadap perbaikan sistem. Jika ada masukan dan sebagainya silahkan ya nanti ya. Ini juga bagian dari kita hasil belajar di informatika ya, bisa ngoding, bisa develop sistem, itu suatu hal yang sangat kita harapkan ya. Siapa tahu nanti adik udah lulus mau bisa kerja di USDI atau di UNUT, itu dengan senang hati pasti kita mengambil anak alumni dari apa namanya institusi kita ya. Makanya awalnya adalah kita belajar algoritma dan pemrograman dulu gitu ya. Nah, kita balik lagi konektor. Di sini ada on page konektor. Nah, ini kita gunakan
Misal, kita membuat flowchart setengah dari bagian halaman, seperti ini, ya. Kemudian kita mentok dah di bawah, Pak, halamannya udah habis ya Pak di bawah. Nah, di sebelah kanan ada sisa space nggak? Oh ada Pak, oke. Berarti pakai on page connector, bulat. Ya, sini bulat, A, kemudian bulat sini buat, di bagian atasnya kita buat A, baru lanjut ke proses-proses berikutnya. Nah, on page connector itu digunakan untuk penggambaran flowchart lintas halaman. Jadi antar halaman. Misal kita punya flowchart di sini penuh satu halaman, kemudian kita kekurangan tempat, kita bawa ke bagian bawah, kemudian gambarkan segi 5 misalnya dengan ini isinya A, B, C, D, E, F dan seterusnya itu bebas ya. Yang penting sama dengan konektornya. Jadi kalau misalnya di sini konektornya B gitu ya. Di halaman berikutnya kita awali paling atas ini B itu di sini. Ya. Jangan sampai kita di bawah ini konektornya namanya adalah D atau misalnya K gitu ya. Kemudian di halaman berikutnya kita buat di sini Z gitu. Jadi dia nggak nyambung. Ya, karena seringkali dokumen sistem yang sangat besar itu kita butuh banyak konektor ya untuk penggambaran flowchartnya. Ya. Nah ini uh, struktur dari algoritma. Oh ya sebelum masuk ke sini mungkin saya gambarkan di Excel gitu ya. Sebentar, kita coba pakai Excel. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian untuk menggambarkan flowchart ini bisa memanfaatkan software-software desain ya. Seperti misalnya Visio ya, kalau misalnya punya Visio silakan Microsoft Visio, kemudian Power Designer ataupun apa namanya? Desain-desain online ya. Desain aplikasi atau web aplikasi yang berbasis online kan banyak yang free ya. Tapi jika ingin yang konvensional itu bisa memanfaatkan yang ada di Office. Nah, misalnya sini saya view grid line-nya kita hilangkan, kemudian kita insert, save, cari di bagian flowchart. Ini udah kelihatan di Excel saya, Korti. Halo Korti, Baik, Pak, halo. sudah. Sudah ya. Ya. Nanti saya khawatir suara saya nggak terdengar saya ya. Nah ini misal satu kita berikan dia mulai gitu ya. Oke, mulai kita bawa ke tengah seperti itu. Nah setelah itu, nah ini karena ini biar tidak seperti ini ya. Saat sini mulai, kita akan mencari luas segitiga gitu misalnya ya. Kita flowchart untuk luas segitiga, berarti di sini ada tanda panah ke bawah ya. Kemudian ada simbol proses atau misalnya mau mau membuat apakah dia bilangan genap atau ganjil. Nah, gitu. Oke, adik-adik sekalian, untuk menentukan apakah sebuah bilangan genap atau ganjil itu ada yang tahu cirinya apa? Boleh angkat tangan? Pak mau izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Angkat tangan dulu. Em, Bagus biasa. Ferry ya? Ya, Oke. Gimana Ferry? kalau bilangan genap itu kalau di modulo 2 itu jadi nol, sama dengan nol. Ya, Kalau bagus. ganjil di modulo 2 menjadi sama dengan satu. Ya, bagus Ferry. Terima kasih jawabannya. Dan karena kita butuh pengujian seperti tadi Ferry sampaikan, maka kita buat belah ketupat ya, kemudian kita isi di dalamnya. Sorry, sebelum kita menguji tentunya kita minta inputan user dulu kan, ketik sembarang bilangan gitu. Nah, nanti kita di sini. Nah, nih. Nah, di sini kita buat aja baca bil. Nah, baca bilangan gitu ya. Ini kita bawa ke tengah. Nah, kemudian setelah itu, setelah bil ini baru kemudian kita itu ya. Kita tambahkan ini belah ketupat. Nah, ini adalah untuk menguji apakah bilangan yang di-input user itu modulusnya 2. Modulus itu diisi itu digambarkan dengan persen ya. Apakah modulus 2 sama dengan 0? Apakah modulus 2 sama dengan 0? Nah, seperti ini. Nah, yang namanya decision seperti ini itu
jalur keluar atau tanda panah keluarnya itu hanya ada 2, ya dan tidak, gitu ya. Ya atau tidak. Tapi untuk tanda panah masuk ke dalam simbol pengujian ini bisa lebih dari 1, bisa banyak. Gitu. Ya, tetapi yang keluar hanya ada ya atau tidak. Tidak mungkin 3. Misalnya ya, tidak, ragu-ragu, nggak mungkin. Hanya 2 saja, ya atau tidak. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan di sini. Jika dia oh ya, ini kan sudah ada. Oke. Nah, ini saya copy, saya paste, saya taruh di sini 1 untuk ya, saya taruh di sini 1 untuk tidak. Kemudian saya copy paste lagi untuk di sini untuk berhentinya. Nah, sini selesai. Kemudian di sini, nah kalau dia misalnya build mode 2 sama dengan 0, berarti kita mencetak ke layar komputer, cetak build adalah bilangan genap. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian lagi 1, di sini kita katakan build adalah bilangan ganjil. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita buat tanda panah 2 ini. Kalau saya membuat di Office, ya flowchart di Office itu paling senang menggunakan Excel. Kenapa? Karena di Excel itu arrow-nya itu bisa dicantolin, enggak berubah-ubah. Saya nih. Nah, ini dibawa kemana-mana pun arrow-nya pasti akan nyantol. Gitu ya. Kalau di Word itu kan kita pindah simbol, ya ininya posisi arrow-nya tetap posisi itu, jadi harus menghubungkan lagi gitu. Kalau ini kan udah dikunci dia. Nah, sehingga dia lebih rapi. Ini juga kita hubungkan. Nah, ketika sudah selesai, Kak akan seperti ini. Selesai sudah. Nah, ini ada salah satu contoh flowchart untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Nah, menyenangkan bukan? Nah, ini menyenangkan kan ya? Jadi kita buat simbol-simbol seperti ini. Ini untuk kasus yang sangat sederhana. Ya. Kita memanfaatkan beberapa simbol, belum memanfaatkan proses ya. Kalau misalnya kita mencari luas segitiga, berarti di sini adalah baca alas koma tinggi. Di bawahnya adalah tanda kotak ya. Isi luas sama dengan A kali P per 2. Kemudian di bawahnya adalah cetak luas segitiga adalah luas. Ya, ingat ya. Luas segitiga adalah luas gitu. Karena luas itu adalah variabel yang kita ambil di sini. Ya. Sudah jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam struktur algoritma dengan flowchart. Ya, dengan algoritma ya. Struktur dasar algoritma itu pertama ada runtunan atau sequence process. Yang kedua adalah struktur pemilihan atau selection process. Yang ketiga adalah struktur pengulangan. Nah, ketiga struktur ini akan membuat sebuah skema terhadap alur penyelesaian. Runtunan itu maksudnya adalah di dalam flowchart ataupun algoritma, proses berikutnya akan dieksekusi setelah proses sebelumnya selesai, gitu ya. Atau item sebelumnya atau item setelahnya, misalnya ini akan eksekusi setelah ini selesai. Ini akan dieksekusi setelah ini selesai. Ya, dia akan kembali ke selesai setelah proses ini selesai atau selesai yang ini. Ya. Jadi dia berupa runtunan. Struktur pemilihan selection process. Ya, ada struktur pemilihan model seperti ini. Ya dan tidak. Nah, ini perlu di sini. Saya lupa tadi untuk menambahkan labelnya. Nah, di sini sih tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ya dan tidak. Jadi, kalau misalnya mau lebih rapi, tinggal dihilangkan line.
Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, seperti itu ya. Ya dan tidak. Ya dan tidak. Nah, kemudian pengulangan ini adalah sebuah proses iterasi. Ya, misalnya kita ingin mencetak n buah bilangan asli, berarti kan kita baca batas atau baca n gitu ya. Kemudian kita definisikan simbol preparation yang tadi itu, kita pakai i sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita looping jalan terus sampai dengan i itu kurang sampai dengan i itu lebih dari n gitu ya. Dia akan terus berputar-putar mencetak i sampai dengan i itu nilainya lebih dari n. Kalau n itu adalah 10, berarti iterasi itu akan berhenti ketika i-nya itu adalah jumlahnya 11. Nah, gitu. Karena setiap kali perulangan nilai i kan ditambah. Jadi i sekarang sama dengan 1. Kemudian cetak i gitu kan. I sama dengan i plus 1. Nah, terus muter sampai dengan i itu kurang, sampai dengan i itu lebih dari n. Itu ya. Ini runtutan yang tadi ya, jadi sebuah runtutan itu terdiri dari 1 atau lebih instruksi ya. Tiap instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Ya, sebuah instruksi baru dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai. Nah, struktur pemilihan itu sama ya. Jadi yang tadi seperti tadi saya paparkan, jadi pemilihan itu dia akan masuk ke dalam blok berikutnya ya ketika dia bernilai benar untuk kondisi tersebut. Ya, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua diabaikan. Gitu. Pasti aksi yang kedua diabaikan karena jawabannya hanya ya dan tidak. Kondisi ada persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Struktur pengulangan itu yang saya paparkan tadi digunakan untuk pernyataan yang akan dieksekusi secara berulang. Ya. Contoh misalnya nanti kita akan membahas, tolong buatkan saya algoritma untuk mencetak bilangan Fibonacci, n buah bilangan Fibonacci. Atau misalnya saya diminta untuk silakan cetak n buah bilangan genap. Gitu. Nah, itu tentunya kita memanfaatkan yang namanya proses perulangan. Ya. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilaksanakan secara berulang. Nah, itu seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah soal, ya. Jadi soal ini silakan adik-adik kerjakan nanti ya. Boleh di-capture dulu, dikerjakan, kemudian nanti di-upload di Oase. Ya. Yang tadi sudah saya gambarkan untuk contoh 1 ini, bilangan ganjil dan genap, ya seperti ini. Nanti adik-adik sekalian melanjutkan di posisi bilangan soal ke 2, 3, dan 4. Menentukan bilangan positif, negatif, atau netral. Ya. Di positif, dia gimana yang disebut sebagai bilangan positif, negatif, dia seperti apa bilangan itu negatif, atau netral, bilangan netral itu bilangan apa? 0, gitu kan. Nah, itu dibuatkan flowchart-nya. Flowchart ya, ini dibuatkan flowchart. Ya. Mencetak dilihat bilangan 1 sampai dengan 10. Ya. Mencetak n buah suku bilangan ganjil yang ada di antara 2 buah bilangan, yaitu bilangan A dan B. Berarti kalau A-nya adalah 7, B-nya adalah 15, berarti bilangan ganjil yang ada di antara, kalau sebentar, ini kesepakatannya 7 dan 15-nya nggak ikut ya. Berarti 9, 11, 13 itu yang dicetak ya. Nah, ini adik-adik sekalian tolong dibuat di Oase-nya di laptop masing-masing ya. Nanti bisa pakai apa boleh ya, pakai Visio, PowerDesigner atau Office silahkan. Itu nanti outputnya saya minta dalam bentuk PDF ya, jadi di PDF kan, berikan nama dan NIM di file PDF itu ya, baru diupload ya. Itu dulu untuk hari ini adik-adik, karena saya harus persiapan rapat dengan rektorat ya. Jadi adik-adik sekalian,
sebelum kita akhiri, mungkin saya minta ada pertanyaan mungkin dari adik-adik tentang materi kita hari ini, atau tentang tugas, silahkan. Ya, oke, silahkan. Pak izin Ibu bertanya. Lurah Wahyu Ananta, nggih Wahyu. Ya, saya izin bertanya, itu pakai skema yang tadi itu soal ini. Betul, ya pakai flowchart ya Wahyu ya. Ya betul Pak. Makasih Nanti Pak. Wahyu, ya, Wahyu buatkan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya buat di Office, nanti ingat di file save as PDF ya. Oh, berarti buatnya di Excel ya? Bebas, bebas. Ya di Excel ya, Office Word makasih. boleh, di Excel boleh, di Visio atau Power Designer atau pakai yang online juga boleh. Cuma kalau misalnya pakai aplikasi, nanti jangan file aplikasinya diupload ya. Kalau saya nggak ada aplikasinya, nanti saya nggak bisa buka gitu. Ya, Ya, jadi pakai makasih saja Pak. PDF. Oke, terima kasih Wahyu. Ada yang lain nak? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau cuma bikin flowchartnya cuma di buku, habis itu difoto, dikonversi di PDF itu boleh Pak? Oh ya, boleh ya. Jadi Iya. pakai pulpen boleh, di buku dibuat flowchartnya, kemudian nanti difoto, di PDF kan boleh. Ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Yes, sama-sama deh. Ada lagi? Oke, sudah ya. Oke, nanti juga biar saya ada persiapan. Oke, ya mungkin Pak, izin bagus bertanya, tadi. Ya, kumpulinnya kapan paling lama? nanti kamu tunggu, adik-adik tunggu aja di oasenya ya. Biasanya di Oh, iya. akhir minggu mungkin saya kasih. Ya, mungkin besok saya upload slotnya. Ya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Ingat ya, jadi rajin-rajin diskusi sama teman, sharing sama teman, karena saling bertukar pikiran. Kadang-kadang kita ada ide-ide baru nanti, ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Maaf, mungkin ini agak keluar dari materi, tapi Ya. saya sempat buka oasenya, itu ada matkul seperti bahasa Inggris, mat diskrit, kemudian ada matematika informatika dan sistem digital. Itu udah benar Pak kelas E, tapi kenapa algoritma pemrogramannya kelas A Pak ya? Oh ya, jadi gini, di oase kita itu ada pilihan untuk merging class gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan tak manfaatkan fasilitas merge class itu. Jadi kelas A sampai dengan kelas E itu gabung jadi satu. Nah, di integrasi oase SIMA itu, pada saat mengintegrasikan itu dia akan mengambil kelas pertama, Dek. Jadi kelas A-nya diambil. Nggih Pak, susah Pak. Partisipannya seluruhnya ada di sana, ya. Siap Biar Pak. gini, biar tidak saya redundant ya. Jadi saya posting di kelas A, posting lagi di kelas B, posting yang sama gitu kan. Jadi enak sekalian saja. Tetapi untuk Webex-nya pasti berbeda. Kenapa? Itu kalau Webex-nya digabung, otomatis saya kesulitan untuk mendeteksi siapa yang bisa dan tidak karena kelasnya banyak mahasiswanya gitu. Nah, sehingga kesempatan adik-adik juga lebih kurang jadinya kalau misalnya digabung. Karena kan banyak kan kesempatan untuk menjawab atau raise hand itu lebih kecil. Sehingga untuk kelas Webex tetap 20-an orang. Tapi untuk dewasa karena saya tujukan dia untuk materi dan pengumpulan tugas. Nah, itu saya gabungkan saja enggak masalah. Ya. Oke, Dek. Nggih, sukses Pak. Nggih, sama-sama. Ada yang lain? Oke, sudah deh ya. Jadi terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Jadi mohon selalu hadir di setiap pertemuannya nanti biar nilai absensinya tinggi. Memang ada kebijakan maksimal 25% tidak hadir, tapi saya berharap itu tidak dimanfaatkan. Ya, jadi ya apalagi online ya kita tongkrongin webek kita 2 jam kan enggak masalah ya. Oke deh ya. Jadi selamat pagi dan tetap jaga dengan protokol kesehatan. Semoga kita selamat sehat melewati pandemi ini ya dan segera bisa offline. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat sama-sama. pagi. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Itu suaranya kayak bencong siapa? Ya, saya end meeting ya. Iya Pak.